Sapaan Tuhan pada hari ini, Senin 21 November tahun 2022. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan janda miskin dalam Injil yang diperdengarkan kepada kita semua pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk merefleksikan bagaimana sebuah persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Saudara terkasih, kita mungkin pernah mendengar sebuah adagium Latin, non multa sed multum. Non multa sed multum, yang artinya bukan banyaknya tetapi mutunya. Adagium ini mengisyaratkan bahwa bukan persoalan banyaknya, tetapi kualitas dari sebuah pemberian itu, kualitas dari sebuah tindakan itu. Dalam konteks Injil pada hari ini, Tuhan melihat bukan seberapa jumlah atau kuantitas yang dipersembahkan, tetapi kualitas dari sebuah persembahan yang diberikan dari umat manusia kepada Tuhan. Bagi Yesus, sebuah persembahan itu disebut sebagai sebuah persembahan yang berkualitas, sebuah persembahan yang berkenan di hati Tuhan jika persembahan itu diberikan dari sebuah kedalaman hati, dari sebuah ketulusan hati. Inilah yang dilakukan oleh janda miskin yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini. Janda ini, dia memberikan persembahan dari kekurangannya dan dia berikan dari sebuah ketulusan hati. Ketulusan hati inilah yang mendapatkan pujian dari Yesus. Maka kita diajak oleh sabda Tuhan dari inspirasi janda miskin yang memberikan persembahan ini. Mari kita memberikan dari sebuah ketulusan hati, bukan dari sebuah kepalsuan. Ketulusan hati dalam memberikan persembahan oleh janda miskin ini menghantarkan dia untuk berani memberikan segala sesuatu. Bahkan dikatakan dalam Injil pada hari ini, dia memberikan seluruh nafkahnya sebagai sebuah persembahan terbaik untuk Tuhan. Dari pengalaman janda miskin yang memberikan persembahan dari seluruh nafkahnya ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana janda miskin ini tidak tanggung-tanggung memberikan yang terbaik dari dalam dirinya untuk Tuhan. Kita tertantang oleh persembahan janda miskin pada hari ini.
Apakah kita juga berani memberikan yang terbaik dari dalam diri kita sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan, ataukah justru sebaliknya kita hanya memberikan sisa-sisa dari apa yang kita miliki sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan? Kita merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Terkadang waktu yang kita berikan untuk Tuhan bukan waktu terbaik, mungkin waktu yang sisa-sisa. Contohnya adalah, ya, karena hari ini kita tidak sibuk, maka kita berdoa. Hari ini karena kita tidak sibuk, maka kita pergi ke gereja. Persembahan janda miskin pada hari ini mengingatkan, untuk Tuhan berikanlah yang terbaik. Berikanlah waktu terbaikmu untuk Tuhan, bukan waktu sisa. Banyak pengalaman lain yang bisa kita refleksikan. Bagaimana kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi yang pasti Injil pada hari ini, persembahan janda miskin pada hari ini mengingatkan kepada kita semua, mari kita memberikan yang terbaik dari dalam diri kita sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan. Inspirasi penting yang pantas kita semua renungkan dari persembahan janda miskin pada hari ini adalah, mari saudara dan saudariku yang terkasih, seperti janda miskin yang mempersembahkan seluruh hidupnya dari sebuah ketulusan hatinya, demikian juga kita dalam setiap tugas, tanggung jawab, karya-karya kita. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat tugas, tanggung jawab, dan karya-karya kita. Dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, mari kita berikan, kita tunjukkan itu dalam sebuah ketulusan hati. Karena ketulusan hati kemudian menghantarkan seseorang untuk memberikan waktu terbaiknya, untuk memberikan apa yang terbaik dari dalam dirinya, apa yang terbaik dari dalam pikirannya. Itu kalau orang melakukan dengan tulus hati. Orang yang bekerja dengan tulus hati, maka akan menghasilkan juga sesuatu yang baik. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, semoga inspirasi sabda Tuhan, sapaan Tuhan melalui Injil pada hari ini yang mengisahkan tentang bagaimana persembahan janda miskin membantu kita sekalian, supaya dari hari ke hari mari kita memberikan yang terbaik dari dalam diri kita sebagai sebuah persembahan terbaik untuk Tuhan. Saya yang adalah seorang guru, berikanlah yang terbaik itu kepada anak-anak muridmu melalui pengajaran di dalam kelas. Saya sebagai biarawan dan biarawati, tunjukkanlah ketulusan hatimu dalam setiap pelayanan-pelayananmu. Saya sebagai polisi, tentara, tunjukkanlah tugas, tunjukkanlah ketulusan hati dalam pelayananmu itu. Saya sebagai pelayan-pelayan, tokoh maupun apapun namanya, karyawan-karyawati, tunjukkanlah ketulusan hatimu dalam tugas dan pekerjaanmu. Saya sebagai seorang dokter, perawat, tunjukkanlah ketulusan hatimu dalam pelayanan-pelayananmu ketika berjumpa dengan orang-orang sakit. Dan profesi-profesi lainnya. Apapun profesinya, apapun pangkat dan kedudukanmu, hari ini persembahan janda miskin mengajarkan kepada kita sekalian, persembahan terbaik yang didengarkan, yang dipuji, dan berkenan di hati Tuhan adalah sebuah persembahan yang keluar dari sebuah ketulusan hati. Semoga sabda Tuhan hari ini, sapaan Yesus pada hari ini menginspirasi kita semua, supaya dari hari ke hari kita mencoba memberikan yang terbaik dari dalam diri kita sebagai sebuah persembahan terbaik bagi Tuhan melalui karya-karya kita, sehingga setiap orang yang berada di sekitar kita, yang bekerja bersama-sama dengan kita, merasakan sukacita, merasakan kegembiraan, merasakan kebahagiaan oleh karena pelayanan-pelayanan yang kita berikan, karya-karya yang kita berikan dari sebuah ketulusan hati kita. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Berkah dalam.